Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan channel Bela Agama. Pada malam hari ini saya mereact video dari Yusuf Manubulu yang di live streaming 2 jam lalu ya, yang bernama Kuarta Pamela ya. Dia mengaku orang tuanya haji, taat, fanatik, sampai disekolahkan di pesantren 3 tahun. Ini judulnya adalah belajar di pesantren 3 tahun. Tinggalkan Islam karena berjumpa Tuhan Yesus saat koma. Ternyata setelah saya investigasi, dia pun membuat kesaksian di beberapa hari lalu ya, di 12 Juli 2021, dan kesaksiannya sangat-sangat beda sekali. Ya, namanya pun beda. Di sini namanya Teteh Tata. Di sini namanya adalah Kuarta Pamela. Jauh kan? Kuarta Pamela. Di sini Tata. Di sini mengaku pesantren, di sini nggak pernah pesantren. Bahkan dia mengatakan, Islam saya itu KTP, bahkan saya itu kelakuannya bukan Islam ya. Silakan ya diinvestigasi ya. Oke, sebelumnya kalau Allah Ta'ala fi kitabil karim dalam Al-Hujurat ayat 6 ya. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Hai orang-orang beriman, jika datang kepada kamu orang fasik ya, orang munafik, membawa sebuah berita kah, kesaksian kah, maka tabayunlah, buatlah investigasi. Kita coba investigasi ya. Di sini kita investigasi. Di sini mengaku orang hebat, pesantren, orang tuanya haji, kiai, dan dia disekolahkan di Tasikmalaya di pesantren hebat selama 3 tahun. Di sini tidak. Oke, coba dulu ya. Bagaimana sini dulu ya. Kan tayangan ini ya. Oke, teman-teman, kita akan teruskan kembali ya. Silakan teman-teman yang bagian pendoa bisa juga ikut berdoa supaya sinyal tidak lagi ini memang Oke, sinyal di sana jelek, kita langsung sini aja dari gereja YouTube ya. Dan sebelumnya saya juga terima kasih kepada Bapak Pendeta Leo, yang dimana saya di gereja GPP Sang Sinar. Terima kasih sekali. Kesaksian saya, kenapa saya sampai percaya sama Yesus, itu bermula dari kejadian 4 tahun 5 tahun yang lalu, di mana saya waktu itu mengalami kecelakaan. Tapi flashback dulu, saya notabene muslim dari kecil. Keluarga saya semuanya muslim semua, bahkan bergelar haji. Di situ walaupun saya muslim, tapi cuma KTP, dalam arti KTP muslim, tapi ya bisa dibilang kelakuan nggak muslim sih. Oke, muslim cuma KTP, kelakuan nggak muslim sih. Ulang lagi ya. Muslim KTP, kelakuan nggak muslim sih. Jelas ya. Namanya Teteh Tata ngomong, Islam saya KTP, kelakuan nggak muslim sih. Mari kita lihat bagaimana yang direkayasa oleh Mr. Yusuf Manubulu ya. Wah, ini sinyal jelek. doa buat kekasih, buat narasumber. Puji Tuhan luar biasa. Baik. Haleluya ya. Orang kalau sudah berjumpa dengan Tuhan Yesus, wajahnya pun dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan. Bersinar-sinar ya. Bukan bersinar-sinar karena dicuci pakai air, bukan. Bersinar-sinar karena air hidup, karena Tuhan Yesus itu air hidup. Iya. Luar biasa ya. Ini Mbak Mela ini sudah di ujung maut, tapi Tuhan Yesus datang dan menyelamatkannya. Itulah Tuhan yang, karena ini memang sorry ya teman-teman, ini sinyal agak sedih. Anda yang sedang mencari kebenaran, dekat buat musuh-musuhmu. Dia sudah di ujung maut, kenal. Sorry ya teman-teman. Yusuf Manubulu. Terima kasih. Terima kasih atas waktu yang sudah diberikan sama saya dari channel Bapak Yusuf Manubulu. Dan terima kasih juga atas tempat dan waktunya Bapak Pendeta Wayandire
dari GBI Rokcang, Bu. GBI Rokcang. Ya, Mbak Mela mungkin bisa pakai handset ya Mbak Mela, soalnya ini suaranya agak kurang bening ya. Coba pakai handset dulu. Ya, sebentar. Undang semuanya haji. Itu dari kecil saya sudah Muslim. Bahkan kakek saya pun itu salah satu bisa dibilang orang, kalau di kampung itu orang ini ada nama, karena kan kalau di kampung itu kalau ada orang sakit atau apa istilahnya gitu, mereka lebih percaya ke doa dulu gitu, berarti ke Pak Kiai atau Pak Ustadz. Nah, kakek saya istilahnya punya pamor lah di kampung seperti itu. Dan di sini juga didikan saya bukan didikan asal mendidik aja. Saya dari kecil memang sudah dididik jadi Muslim yang sangat keras sekali. Ketat, didikan keras. Setelah saya cucu pertama, saya anak pertama. Jadi saya termasuk cucu paling disayang sama kakek saya. Istilahnya. Nah, saya dulu disekolahkan pun di basis Muslim. Saya dulu sekolah di pondok pesantren di Tasikmalaya. Itu pondok pesantren Suryalaya. Pondok pesantren Suryalaya katanya. Kalau kita tahu ya, Suryalaya itu memiliki cabang ya, ada bagian penyembuhan untuk yang ketagihan narkotika. Nah, ini Ibu harus tahu nih, apa Ibu nih narkotika atau mencari ilmu pesantren ya? Karena Suryalaya juga ada bagian subnya itu untuk penyembuhan narkotika ya, di daerah Ciawi, yaitu daerah saya atau daerah Tasikmalaya itu. Jadi ibu ini apakah terkena ketagihan narkotika atau apa, nggak tahu kita alamnya. Inti saja gini ya, kita nggak usah ributin masalah apakah dia pesantren atau narkotika atau apa, nggak tahu ya, kita no comment lah. Cuma tadi dikatakan di sini, saya hidupnya keras, disiplin dalam Islam. Di sini dia mengatakan saya ini Islamnya KTP katanya. Ini ulang lagi ya biar viewers tahu. Oke kakak, terima kasih atas waktunya. Shalom semuanya. Saya Teh Tata, karena saya notabene kenapa dipanggil Teh Tata, karena saya dari Sunda. Dari Sunda katanya, nggak ada logat Sundanya, namanya pun di sini Kuarta Pamela, itu bukan Sunda itu, ya, atau susah disebut Sunda, susah. Dan sebelumnya saya juga terima kasih kepada Bapak Pendeta Leo, yang dimana saya di gereja GPP Sang Sinar. Terima kasih sekali. Kesaksian saya, kenapa saya sampai percaya sama Yesus, itu bermula dari kejadian 4 tahun 5 tahun yang lalu, di mana saya waktu itu mengalami kecelakaan. Tapi flashback dulu, saya notabene Muslim dari kecil. Keluarga saya semuanya Muslim semua, bahkan bergelar haji. Di situ walaupun saya Muslim, tapi cuma KTP. Dalam arti ya, meskipun dia Muslim tapi KTP kan? Muslim, tapi ya bisa dibilang kelakuan nggak Muslim sih. Oke, kelakuan nggak Muslim sih. Ya udah cukup ya, ini bohong yang jelas nih. Dari Tata, dari Kayasa menjadi Kuarta Pamela. Ngomong Sunda katanya, tidak Sunda. Omongannya nggak kayak orang Sunda. Di sini mengatakan kelakuan nggak Muslim sih. KTP doang sih. Di sini mengatakan saya Muslim keras, taat sampai saya di pesantren. Oke, jelas ini nggak bener ya. Paling-paling dia di sini ada sesuatu yang bener ya, mungkin ya. Dia pernah entah di pesantren kan, entah diperbaiki. Karena gini, di Suryalaya itu saya ulang lagi ya, itu memiliki sebuah cabang kegiatan untuk perbaikan rehabilitasi bagi yang kecanduan narkoba. Apakah ibu ini adalah kecanduan narkoba? Wallahu a'lam bishawab.
Ya, kalau dia orang pesantren harusnya ngomong dong bahasa Arabnya, nahu sorob dan seterusnya. Harusnya di sini tidak ada nahu sorob, di sini pun nggak ada nahu sorob. No, jadi betul-betul zero, kosong ya. Demikian ya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.